Nama saya Lina, saya si owner atau CEO ya, CEO dari Langka by Lina Lee. Kalau dulu itu awalnya nggak sengaja sih, jadi awalnya tuh tahun 2000. Tahun 2000 aku tuh buka sama temen tuh buka bazar sepatu. Dari situlah, dari bazar kemudian berkembang buka toko. Habis buka toko banyak saingan, aku buka grosiran. Jadi sampai grosiran mulai drop, orang trennya ke online, baru aku berbuka online. Jadi sebenarnya prosesnya panjang. Jadi nggak ada memilih atau apa. Terus karena lama-lama jadi suka. Awal itu cuman bazar yang 2 kali 2,5. Awalnya dari situ. Jadi aku dulu modal 5 juta awalnya. Waktu itu kan yang proses sudah lama ya, dari tahun 2000. Kemudian aku buka toko, buka grosiran. Nah, grosiran aku 7 tahun. Jadi buka grosiran 7 tahun. Terus makin kesini itu aku lihat ya makin online lebih menjanjikan ya. Terus aku berpikir lagi, waktu itu aku udah telat nih. Sebenarnya 5 tahun yang sebelumnya itu udah mulai online. Jadi aku mulai online. Awalnya tertati-tati juga. Karena awalnya aku cuma bukanya itu belum tahu kamu buka apa ya. Jadi aku buka mungkin yang umum itu sepatu kerja. Jadi pertama kali aku IG-nya itu Lina Licious awalnya, sepatu kerja. Setahun berjalan, terus aku juga buka grosiran itu bareng. Masih nggak ngerti karena kan dari konvensional ke yang online ya. Jadi nggak ada yang ajarin, pelan-pelan. Nah suatu saat saya mulai buka ini itu, waktu itu saya ada ketemu temen yang kerja di Fred & Co, namanya Andri. Lin katanya dia pengen buka photoshoot. Jadi saya pinjamin sepatu. Oh ya udah, dari situ aku kenal sama fashion stylist Iwan, sama ada juga teman saya punya clothing line baju yang brokat. Jadi dia minta, Lin bisa nggak bikinin aku sepatu dengan bahan brokat yang baju dia sama. Nah, dari situlah awalnya ketemu sama dia, terus dia bilang foto bagus. Dia kasih saran teman aku Novi, buka aja deh satu brand lagi tapi jangan Lina Lee, dia bilang. Dari situ dia juga yang pencetus namanya apa ya, tapi aku pengennya bahasa Indonesia nih. Aku nggak mau yang terlalu kebule-bulean gitu. Berhubungan sama kaki itu apa ya, Langka. Dari situlah mulai Langka. Awal itu bertiga. Jadi awalnya nggak ada, cuman kayak iseng aja bertiga. Kita buka yuk bertiga gitu. Dari awalnya dari situ aja, karena dia awalnya lihat sepatu bagus ya beli sendiri ya buka gitu. Nah itu yang kemarin tadi aku udah cerita, temen aku itu yang Novi yang punya postur, baju clothing postur. Terus dia bilang, Lin kayaknya kamu harus buat deh, bagus ini hasilnya bagus. Kemudian aku bilang apa ya, dia yang kasih ide apa ya yang berhubungan dengan kaki itu. Jadi aku kasihnya Langka gitu. Jadi pas mau bikin IG-nya, Langka itu ternyata banyak banget udah banyak banget. Ini kasih apa ya supaya bisa dapat namanya gitu. Akhirnya saya tulis kata temanku, udah pakai nama kamu aja, Langka by Lina Lee. Pas dibuat, pas ada bisa. Jadi berbentuknya Langka, nama brand itu dari itu. Aku tuh paling inditex tuh dengan payet. Jadi Langka ini kuatnya di payet. Motif payetnya tuh bervariasi banget. Jadi dari yang detail sampai ada motif, sampai yang satu lagi Langka itu pakainya harus nyaman. Jadi kami sistemnya PO, tidak ada stok. Jadi kami bikin sesuai ukuran kaki kamu. Jadi ada kaki yang kecil, yang gemuk, yang pendek, apa segala macam itu bisa dibuat custom. Jadi haknya juga bisa di request dari yang 5 cm, 7 cm, 10, 12 sampai 15. Jadi kami itu mengusungkan sepatu harus tetap cantik tapi harus nyaman.
Enggak, saya semua produksi sendiri. Jadi bikin sepatunya sendiri, bikin payetannya juga sendiri. Jadi masing-masing ada timnya gitu. Ada tim payetnya, ada tim polanya gitu. Semua rata-rata aku pakainya bahannya kalau misalnya untuk wedding ya, brokatnya aku biasa pakai agak premium. Jadi yang agak dari luar yang kayak brokat. Tapi banyak di toko-toko juga sih. Tapi yang lainnya semua produk lokal. Lem, hak, semua aku lokal. Kain, semuanya lokal. Semua pabriknya ada di Jakarta. Jadi supplier pabriknya ada di Jakarta. Biasanya sih kalau misalnya biasanya kebanyakan sepatu aku nih untuk wedding ya. Jadi biasanya calon pasangan wedding itu biasanya aku tanya dulu, kamu pakai adatnya apa, warna bajunya apa, kamu sukanya desainnya yang simple atau yang glamor. Jadi aku diskusi dulu. Atau mungkin dari mereka datang ke showroom, mereka bisa pilih sendiri. Atau mungkin ada ide itu bisa didiskusikan ke aku sih, rata-rata sih begitu. Aku malah paling suka yang kayak gitu. Yang suka yang memang agak detail, aku udah ketemu yang bawel, yang detail, itu tuh aku paling suka. Jadi aku akan bikin sesuai seperti yang dia mau. Kalau dia nggak suka, saya ulang lagi sampai dia suka. Kalau misalnya ada dapat customer kayak gitu, berarti itu poin bagi kita. Kalau misalnya customer udah paling susah, udah itu yang detail itu kita bisa taklukkan, otomatis dia akan menceritakan ke temannya. Jadi itu malah aku lebih suka kalau misalnya lebih tantangan gitu. Jadi kalau misalnya orang itu ya bisa sampai sampai puas gitu. Awalnya les itu yang awalnya yang tadi terbentuk tanpa sengaja kan, karena ada teman aku tuh yang pakai les, terus dia minta aku payetin seperti yang ada di baju dia. Jadi aku belajar payet tuh sendiri. Aku pertama awal-awal tuh tidak ada yang ngajarin payet, jadi aku payet sendiri. Dari situ terbentuk, aku posting, lama-lama jadi tadinya nggak ada kepikiran oke, langkah itu harus untuk wedding. Tapi karena bahan brokat gitu ya, terus biasanya kan orang kalau wedding kan pakai brokat, pakai gitu-gitu. Tapi dari setelah aku menjalankan, aku merasa seperti nggak harus kok kalau misalnya brokat itu dipakai di wedding. Jadi bisa juga untuk pakai sehari-hari, kayak saya pakai sehari-hari. Jadi cari aja yang motifnya lebih simpel gitu. Ya, nah itu pertama kali itu aku bikin yang itu, yang teman aku itu. Terus dia posting, kan dia foto. Terus dia kasih aku foto. Nah, habis foto aku posting. Aku bikin IG baru, aku posting. Dan orang tuh banyak yang suka, dari situlah mulainya. Jadi senang aja gitu, aku nggak bisa payet ya, jadi bisa mayet gitu. Kesempatan yang membuat kita jadi itu kan, jadi dari teman kan dia tahu, oh iya. Jadi makanya kalau misalnya mau usaha, orang selalu nanya, gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya ada usaha, atau ada orang minta tolong, ya sebisanya, jangan bilang, aduh aku nggak bisa gitu. Nah, kalau itu biasanya awal desain sih. Jadi awal desain biasanya aku bukan sekolah yang desainer. Aku autodidak. Jadi segala sesuatu yang aku lihat itu biasanya berdasarkan yang aku suka. Jadi kalau bilang ini lucu ya, ini cantik ya aku beli. Nah, dari situ nanti pelan-pelan kalau aku mau mayat nih ya, semua warna payetan ada di meja saya. Nanti saya baru ambil satu jadi gitu. Jadi autodidak, jadi bukan yang kayak orang yang belajar desainer gitu loh. Jadi enggak. Yang paling unik itu ada di situ sih, nanti aku tunjukin ya. Ada itu paling unik menurut aku. Sama ada satu lagi yang simple itu juga unik. Jadi uniknya gini, awalnya itu aku tuh lihat baju teman aku. Jadi kalau aku dapat inspirasi itu ada di mana-mana aja gitu. Nah, dia tuh ada baju yang dilipat gitu.
Terus bahannya dari tile, terus dari organza. Nah, aku bilang, ih lucu banget ya ini ya, bagus banget gitu. Jadi aku belilah tuh organza sama tile. Aku bungkus dan aku bikinin ke sepatu, ternyata bagus gitu. Jadi itu benar-benar menurut aku belum ada yang buat dari bahan itu gitu. Desain yang aku buat yang paling unik yang pernah aku buat, karena Anda pernah lihat sepatu model gini? Enggak pernah, baru kali ini. Benar kan? Jadi ini aku bilang dari tile, yang dalamnya tuh organza. Jadi dia tetap manis, simple tapi cantik gitu. Ini harganya sekitar 850. Sebenarnya kalau ngerjain kayak gini sepatu tuh sehari udah kelar satu. Proses penyataan sama mungkin 10 hari itu adalah kayak ngantrian itu loh, ngantrian produksi waiting list. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau mau cepat pun itu sebenarnya bikin yang kayak gini sehari udah jadi. Yang ini termasuk salah satu yang paling unik yang aku pernah buat. Jadi ini aku juga mendapat inspirasi itu dari baju ya. Jadi dilipat-lipat. Pernah lihat nggak sepatu kayak gini? Kalau payet udah sering ya, tapi yang kayak gini itu hampir nggak pernah ya gitu. Jadi aku payetin. Kalau ini agak lama, ini bisa 3 hari lah. Ini 3 juta. Ini custom. Jadi di luaran tuh nggak ada. Jadi aku bikin berdasarkan desain. Jadi minta pabrikan bikin dan kilaunya beda. Yang Swarovski. Ini bisa 5 juta. Waktu pandemik itu jujur aku berusaha untuk aku tidak mau karyawan aku kena imbas pandemik. Jadi pada waktu itu benar-benar semua wedding kan postpone. Tapi aku mulai ke jalur live. Jadi aku bikin flash sale. Dari situ juga ternyata sambutannya oke gitu loh. Jadi kalau siasatnya pakai begitu. Langkah Balinali produksi untuk sepatu ada 10, untuk payet ada 8, admin ada 4, sama sosmednya ada 3. Jadi berapa ya tuh? Gak hafal ya? 20-an lah. Biasanya aku PO 10 hari kerja, itu paling lama sih, tapi 10 hari kerja. Harganya range-nya itu bervariatif, jadi bisa dari 650 sampai 5 juta tergantung desain sama pemakaian bahannya gitu. Gampang banget sih ya, mulai aja dulu. Kalau menurut aku, apapun itu mulai aja dulu. Jadi kalau misalnya kamu pengen usaha, bagi saya kalau bilang, aduh nggak ada modal, aduh nggak ada koneksi, menurut saya itu bukan sesuatu halangan ya. Jadi mulainya tuh ya, mulai aja dulu, kamu mau usaha apa aja dari yang kamu suka. Misalnya kamu suka masak, ya kamu bikin masakan. Orang kan nanya, gimana cara marketingnya? Dari teman-teman aja dulu, ya kan? Misalnya masak, kasih ke teman-teman, cobain, enak gak? Buka PO. Jadi segala sesuatu itu kalau kita mulai dan niat, terus konsisten, terus memang dari dalam hati, itu pasti akan berjalan dengan lancar. Dari dulu itu, dari zamannya 10 tahun yang lalu tuh pernah terbisik dari hati saya, kok nggak ada ya brand sepatu lokal yang bisa bersaing lah seperti minimal dengan brand yang ada, yang brand luar yang masuk gitu ya, yang dari Malaysia itu, yang dari mana gitu. Jadi punya cita-cita itu brand lokal yang bisa sejajar dengan brand yang terkenal.
Jadi ke depan itu saya rencananya sih pingin, kalau misalnya ada itu saya pingin, langkah itu bisa ada di Singapura, ada di Malaysia, di mana-mana gitu, di Asia dululah gitu.